Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emni Hanayoshi dalam kelas Pyro. Di sini kita akan membahas mengenai model evaluasi di dalam Pyro, yaitu evaluasi model Bayesian dengan pemeriksaan prediktif posterior, ketidakpastian prediksi posterior di dalam Pyro, model Bayesian, dan contoh-contoh lainnya. Untuk menilai apakah kita dapat mempercayai hasil inferensi kita akan membandingkan distribusi prediktif posterior. Menghitung distribusi ini secara umum bergantung pada mengetahui posterior yang sebenarnya, tetapi kita dapat dengan mudah memperkirakannya menggunakan perkiraan posterior yang diperoleh dari inferensi variasi sebagai berikut. Nah, konkretnya untuk menggambar sampel perkiraan dari prediktif posterior, kita cukup menggambarkan sampel perkiraan dari posterior. Kemudian, sampel dari distribusi di atas variabel diamati dalam model, mengingat sampel itu seolah-olah kita mengganti sebelumnya dengan posteriornya kita. Ya, untuk mengevaluasi contoh regresi linier, kita akan membuat dan memvisualisasi beberapa sampel dari distribusi prediktif posterior menggunakan kelas utilitas prediktif yang menerapkan cara di atas untuk pengambilan sampel kira-kira dari rumus sebagai berikut. Kode berikut khusus digunakan untuk memplot interval kredibel 90%, yaitu interval yang mempunyai 90% massa probabilitas dari distribusi prediktif posterior untuk setiap negara. Nah, berikut ya kodenya. Nah, amati pula gambar posterior predictive distribution dengan 90% massa tadi sebagai berikut. Kita amati bahwa hasil dari model 90% CI tadi menyumbang sebagian besar titik data yang diamati dalam praktik, tetapi masih ada beberapa negara non-Afrika yang dianggap tidak mungkin oleh perkiraan posterior. Jadi di sini kita tinjau lagi kembali regresi Bayesian dengan panduan dengan peringkat penuh. Untuk meningkatkan hasil, kita akan mencoba menggunakan panduan yang menghasilkan sampel dari distribusi normal multivariat di semua parameter. Hal ini memungkinkan kita untuk menangkap relasi antara variabel laten dan melalui matriks kovarian penuh. Untuk menulis panduan dari form ini secara manual, kita perlu menggabungkan semua variabel laten sehingga pyro.sample menjadi satu pyro.distribution. Multivariate distribution normal, pilih implementasi untuk memperbaiki nilai menjadi positif, buat dan inisialisasi parameter bentuk yang sesuai dan membatasi parameter variasi untuk tetap menjadi matriks kovarian yang valid, yaitu tetap positif pasti selama proses optimasi. Menggunakan Pyro Render Model menunjukkan tidak seperti panduan autonormal mean field. Panduan ini secara eksplisit menangkap korelasi antara semua variabel laten dalam model. Code auto multivariate normal laten baru dalam grafik yang divisualisasikan sesuai dengan persamaan di atas. Kode lain yang sesuai dengan variabel model hanya mengindeks ke elemen individual dari variabel acak. Nah, berikut merupakan gambaran dari auto multivariate normal ya, laten, dapat teman-teman perhatikan sebagai berikut. Demikian pembahasan mengenai model evaluasi di dalam Pyro. Sampai berjumpa di video selanjutnya.